Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita awali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengajarkan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadikan heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa dan yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah setia dalam pekerjaan. Injil hari ini mengisahkan relasi Yesus dengan Bapanya dalam hal bekerja. Ia menjelaskan tentang Allah sebagai Bapanya yang bekerja terus sampai sekarang. Maka ia bersabda, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yesus mengatakan bahwa Bapa akan memberikan kepadanya pekerjaan yang lebih besar, dan itu tidak lain adalah menyelamatkan manusia lewat Paskahnya. Dia diutus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Putra tidak bisa mengerjakan sesuatu kalau dia tidak diberikan kuasa dari Bapanya. Inilah pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Mendengar pengajarannya, ada reaksi negatif dari orang-orang Yahudi kepada dirinya karena ia menyebut Allah sebagai Bapanya. Mereka menilai Yesus sebagai orang yang menghujat Allah dengan cara menyamakan dirinya dengan Allah.
Reaksi orang-orang Yahudi yang tidak suka terhadap Yesus telah menutup hati mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada banyak perbuatan baik yang dikerjakan Yesus, tetapi tidak sedikit juga hambatan yang dihadapinya. Namun Yesus tetap setia pada keputusannya. Yesus menegaskan juga tentang kesatuan dirinya dengan Bapa di surga. Ada dua alasan mengapa mereka memberi reaksi keras terhadap Yesus. Pertama, adanya pandangan orang Yahudi bahwa Yesus meniadakan hari Sabat. Kedua, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa, dan ia menyamakan dirinya dengan Allah. Kedua hal ini membuat orang-orang Yahudi marah dan mau membunuh Yesus, tetapi saatnya belum tiba. Apa tanggapan Yesus terhadap sikap orang Yahudi ini? Ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah pekerjaan Bapa. Ia sendiri melihat Bapa mengerjakannya, maka ia pun mengerjakan hal yang sama. Segala yang baik yang dikerjakan Allah pada awal penciptaan dikerjakan Yesus Kristus agar terpenuhi sabdanya ini. Segala sesuatu dibuatnya menjadi baik. Kita diajak untuk belajar dari Yesus yang setia melaksanakan kehendak Bapa dalam hidupnya, bahkan sampai rela menderita dan wafat di kayu salib. Seperti Kristus, kita juga boleh berkata, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan." Marilah mengarahkan seluruh diri dan hidup kita kepada Kristus dan setia melaksanakan kehendak-Nya demi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji, serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.